Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an kita pernah mendengar bahwa Allah SWT menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah mempertanyakan siapa itu Tuhan. Misalnya di surat Al-An'am surat ke-7 ayat 76 yang artinya ketika malam telah tiba dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, pertanyaan ini terus berlanjut sampai dengan surah Al-An'am ayat ke-79. Ketika kemudian Nabi Ibrahim sampai kepada sebuah kesimpulan, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang serupa mungkin juga ditanyakan oleh kita semua dalam berbagai titik dalam kehidupan kita. Baik itu ketika kita masih kecil misalnya, kita mungkin bertanya, kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus berpuasa? Kenapa saya harus menahan lapar sampai 30 hari dari pagi sampai dengan setelah subuh sampai dengan sore hari, misalnya seperti itu. Mengapa saya harus menafkahkan keluarga saya misalnya? Kenapa saya harus melakukan semua hal-hal yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis? Itu adalah hal-hal yang sulit dilakukan. Kita mungkin sudah paham semuanya bagaimana sulitnya misalnya kita di Taiwan ini menjadi seorang muslim, mencari tempat untuk sholat, harus sholat 5 kali dalam sehari. Kemudian bangun subuh, bagaimana kita harus bangun sebelum matahari terbit, berwudu. Bayangkan ketika musim dingin kita harus berwudu dan seterusnya. Ini adalah satu hal yang berat dilakukan. Tetapi kita melakukan hal ini semuanya karena perintah dari Allah SWT. Sesuatu yang saya yakin kita semuanya belum pernah melihatnya. Maka pertanyaan ini tentu wajar jika muncul. Dan ini adalah satu hal yang kadangkala susah untuk dijawab. Kadangkala mungkin anak kita bertanya, wahai ayah, siapa itu Tuhan? Apakah benar Tuhan itu ada? Dan ini hal yang sulit dijawab. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk dengan indera. Kita memahami alam sekitar kita karena indera yang Allah berikan kepada kita, yaitu indera mata, indera telinga, indera mulut, indera perasa dan sebagainya. Ini semuanya lah yang membuat kita tahu bahwa alam di sekitar kita itu ada. Kita tahu bahwa makanan ini enak, makanan ini karena baunya seperti ini, karena terlihatnya seperti ini. Kita tahu kita punya kendaraan sedang bermasalah karena kita mendengar suara mesinnya seperti apa. Semuanya itu karena kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan indera perasa, dengan indera seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Nah, ada banyak cara tentunya yang sudah mungkin para jemaah yang sudah mungkin pernah mendengar tentang berbagai cara. Salah satu cara yang menarik bagi saya
itu adalah yang disampaikan oleh Ibnu Sina, salah seorang ilmuwan Islam di Baghdad ketika itu. Beliau mengatakan satu logika yang paling yang diterima oleh semua orang bahwa segala sesuatu itu punya asal usulnya. Maka kemudian beliau mengatakan, oleh karena logika tersebut, maka untuk agar alam semesta ini masuk akal, maka butuh sesuatu yang merupakan asal dari alam semesta ini. Nah, beliau menggunakan istilah wajibul wujud, yang artinya wajib ada. Agar alam semesta ini ada, agar kita ini semuanya ada, maka harus dimulai dari adanya sesuatu yang wajibul wujud tadi, yang harus ada, yaitu Allah SWT. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan kedua mungkin yang berhubungan dengan pertanyaan Nabi Ibrahim ini adalah pertanyaan tentang Tuhan ada. Pertanyaannya adalah siapa itu Tuhan? Nah, ada banyak kelompok mencoba untuk mengartikan Tuhan dalam berbagai cara. Karena memang kita tidak bisa melihat Tuhan itu di mana, maka mereka mencoba untuk mengartikan Tuhan dengan berbagai cara. Contoh misalnya umat Hindu, mereka mengatakan Tuhan itu bernama Brahman, yang artinya Tuhan pencipta. Lalu kemudian di bawah, tapi mereka kemudian memiliki banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Alasannya kenapa mereka punya banyak Tuhan yang lain? Katanya karena Tuhan Brahmana ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami, sulit untuk mereka memahami Tuhan mereka, maka mereka kemudian memiliki berbagai Tuhan-Tuhan yang lain yang di bawahnya, misalnya Tuhan kasih sayang, Tuhan penghancur dan sebagainya. Maka kita melihat di kuil-kuil mereka itu banyak Tuhan-Tuhan dengan berbagai bentuk. Ada Tuhan dengan berbentuk seperti gajah, ada Tuhan dengan banyak tangan dan sebagainya. Begitu juga dengan umat Kristiani, mereka mengartikan Tuhan itu sebagai sesuatu dengan banyak kepribadian. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Begitu. Mereka mengartikan Tuhan dengan cara seperti itu. Begitu juga dengan kaum Yahudi, mereka memanggil Tuhan itu Yahweh, yang mereka mengatakan seperti ini. Tuhan itu siapa? Tuhan adalah yang maha, yang awal dan sebagainya, sama seperti kita. Tapi mereka mengatakan, tetapi Tuhan ini hanya membuat perjanjian dengan umat Yahudi saja. Jadi ada banyak sekali definisi tentang Tuhan. Nah, bagaimana dengan agama kita? Bagaimana dengan Islam sendiri? Bagaimana kita mengartikan Tuhan kita? Dan Allah SWT menjelaskan itu dengan sangat detail dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah memperkenalkan bahwa nama utama beliau adalah Allah SWT. Berbeda dengan yang lainnya, Brahman dan sebagainya, itu nama-nama itu diciptakan oleh manusia sendiri, tapi diberi oleh manusia sendiri. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menjelaskan bahwa nama utama beliau adalah Allah SWT. Dan kemudian Allah menjelaskan siapa itu Allah dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan 99 nama Allah. Yang kedua adalah dengan sifat-sifat Allah. Dan itu semuanya sudah dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran dan hadis. Dijelaskan dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi, siapa itu Tuhan? Dalam Islam terjawab. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Allah SWT dengan 99 namanya. Nah, mengapa Allah menggunakan 99 nama untuk memperkenalkan dirinya? Mengapa Allah menggunakan cara seperti ini? Karena ternyata kita manusia itu juga menggunakan cara yang sama untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Contoh misalnya, ketika kita ingin memperkenalkan seseorang yang bernama Soekarno misalnya, kita tidak hanya mengatakan nama dia Soekarno, tidak, tapi kita juga mengatakan dia adalah Bapak Kemerdekaan Indonesia misalnya, dia adalah Bapak Presiden pertama Indonesia. Ketika kita mengenal Soekarno itu juga seorang Bapak Kemerdekaan Indonesia, maka kita tahu bahwa beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan. Ketika kita mengenal bahwa Soekarno adalah seorang presiden pertama Indonesia, maka kita jadi mengenal bahwa beliau adalah orang yang pertama yang menggerakkan orang Indonesia untuk membentuk pondasi negara Indonesia. Nah,
Dan itu kemudian memunculkan pemahaman kita tentang Soekarno tersebut. Nah, ada dua cara utama untuk kita memahami, untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Yang pertama itu adalah dengan cara mengenal Rasulullah SAW dan sirahnya. Itu yang pertama. Tapi ada jalan hidayah yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membuka hidayah yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pertanyaan tadi, siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan yang menciptakan kita semuanya? Maka kita bisa memulai dengan memahami nama-nama Allah tersebut. Dan mungkin kita sudah tahu, sudah sering mendengar nama-nama Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Muhyi, dan seterusnya. Ini adalah semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita mengenal misalnya Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih, yang memberi kasihnya itu kepada seluruh makhluknya di bumi, dan memberikan kasihnya itu secara terus-menerus, tanpa pertimbangan, terus-terusan memberi dan terus memberi. Allah juga Ar-Rahim misalnya, yang memberikan kasih sayang kepada makhluknya di akhirat kelak. Kemudian Al-Malik, yang Maha merajai, raja dari seluruh raja. Kemudian Al-Quddus, yang Maha suci. As-Salam, yang Maha memberi kesejahteraan, dan seterusnya. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman saya sebagai seorang muslim, saya sudah berumur sekitar 39 tahunan. Dalam proses saya hidup selama 39 tahun ini, di situ saya mengenal nama Allah ini satu persatu. Bukan hanya menghafalnya, tapi mengenal, tapi paham kenapa Allah memiliki nama ini. Ketika misalnya Ar-Rahman, saya tahu, oh, ini kenapa Allah disebut Ar-Rahman. Kenapa Allah disebut sebagai yang Maha Pengasih, yang memberi kasih sayang tidak hanya kepada saya, tapi kepada seluruh makhluk di bumi ini. Dan kasih sayang itu secara terus menerus. Allah memberikan mata kepada kita misalnya. Beberapa bulan yang lalu kawan saya sedang jogging, jatuh, kemudian giginya 2 rusak. Terus dia harus bayar untuk mengganti giginya itu, untuk menanam gigi yang baru. Dia habis satu gigi 100.000 NT. 100.000 NT. Bayangkan, Allah memberikan kita gigi sekian puluh gigi secara gratis. Itu baru gigi. Kita berbicara tentang mata misalnya. Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita hidung. Dalam hidung ada bulu yang kemudian menyaring kotoran misalnya. Mata, di mana di dalam mata ini ada cairan air mata yang dia itu membersihkan mata kita. Yang kita di mata kita Allah berikan ada kelopak mata yang dia itu akan berkedip setiap sekian detik sekali. Jika dia tidak berkedip maka mata kita akan kering, akan gatal dan seterusnya. Bayangkan, itu baru mata. Jadi, dan itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan ini adalah penjelasan tentang sifat rahmannya Allah. Nanti kita juga mengenal sifat rahimnya Allah, di mana kasih Allah berikan kepada umat muslim, kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat kelak. Al-Malik, Allah yang Maha merajai. Ini juga seperti itu. Raja itu dia ada 2 tipe raja. Ada raja yang dia itu memiliki kerajaan, tapi dia tidak menguasai kerajaan. Ada raja yang dia itu ada orang-orang yang memimpin, dia seorang pemimpin, di mana dia tidak memiliki kerajaan, tetapi dia dipatuhi oleh rakyatnya. Maka Allah SWT adalah Al-Malik, yang Maha merajai, yang artinya Allah SWT tidak hanya memiliki kerajaan, tapi kerajaannya itu patuh kepada Allah SWT. Malaikat patuh kepada Allah dan seterusnya. Al-Quddus, yang Maha suci, juga seperti itu. Semuanya itu saya mulai pahami secara perlahan-lahan seiring saya bertambah umurnya. Saya rasa juga semua kita mengalami hal yang sama, mengalami momen-momen yang sama dalam kehidupan kita. Ketika misalnya kita dalam kondisi sulit, ketika kita dalam kondisi tidak ada harapan hidup, tidak ada harapan lagi yang bisa kita berharap, maka kemudian bisa kita melihat orang-orang dalam kondisi sulit, misalnya sedang
pesawat terbang misalnya, kemudian pesawat terbangnya sedang akan mengalami kecelakaan, maka ketika itu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan. Dia tidak bisa berharap kepada badannya sendiri, dia tidak bisa berharap terhadap hartanya dan sebagainya. Maka harapan terakhirnya adalah berharap kepada Allah. Maka kemudian orang-orang berkata, ya Allah Tuhan, tolong saya ya Allah. Padahal mungkin dia tidak pernah sholat, mungkin dia tidak pernah melakukan apa yang sudah Allah perintahkan, mungkin dia tidak percaya pada Allah SWT. Mungkin dia masih pada pertanyaan pertama tadi, apakah Tuhan itu ada? Iya kan? Tapi kemudian dia tetap dalam kondisi tidak ada harapan lagi, dia meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua, siapa itu Allah dan mengapa kita perlu tahu tentang nama-nama Allah ini. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa maunya Allah? Apa maunya Allah? Kenapa Allah mau disembah misalnya? Ya, jadi misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Seorang khalifah di bumi. Pertanyaannya, jadi itu adalah kemauan Allah yang pertama. Allah mau kita menjadi seorang khalifah di bumi. Nah, itu yang pertama. Kenapa Allah mau kita menjadi seorang khalifah di bumi? Begitu kan? Itu salah satu hal yang perlu kita pertanyakan. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, khalifah ini apa? Khalifah adalah seseorang yang menggantikan orang sebelumnya dan kemudian mempersiapkan orang setelahnya. Jadi kita menggantikan orang tua kita dan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini adalah, dan di situ kita paham kemudian, oh ternyata Allah menginginkan kita untuk berkeluarga, untuk menginginkan kita untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, agar kita bisa memenuhi perintah Allah yang ini, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Dan ternyata ini adalah perintah Allah yang satu ini itu sangat-sangat human centris, atau sangat-sangat berhubungan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan untuk berkeluarga, kebutuhan untuk memiliki anak dan seterusnya. Kemudian maunya Allah yang kedua apa? Allah mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Karena ternyata manusia itu punya kecenderungan ingin menjadi hamba. Dan dia biasanya itu, ada manusia-manusia dia menjadi hamba bagi harta, ada manusia menjadi hamba untuk prestasi, ada manusia menjadi hamba untuk apapun itu, untuk keluarganya dan sebagainya. Allah mengatakan, tidak, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menjadi hamba bagi harta, maka harta akan memperbudakmu. Jika kamu menjadi hamba bagi keluargamu, maka keluargamu akan memperbudakmu. Mereka tidak akan terus-terusan meminta-minta dan meminta secara terus-menerus. Tetapi ketika kamu menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menemukan kebahagiaan, kamu akan menemukan ketenangan di dunia, kamu akan merasakan kenyamanan, kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, Allah mengatakan, wahai manusia, Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan ini yang ketiga, untuk agar kita saling mengenal, agar kita saling bersilaturahim, agar kita tidak saling berpecah belah, agar kita saling untuk menyambung silaturahim. Ini yang ketiga. Yang keempat, surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2, Allah mengatakan, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi untuk kita diuji oleh Allah SWT. Jadi kita semuanya akan diuji oleh Allah, dan Allah ingin melihat reaksi kita seperti apa terhadap ujian tersebut. Dan yang kelima, untuk mengelola dan memanfaatkan alam. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Allah menciptakan fasilitas-fasilitas untuk kita manusia, untuk kita mengelola alam ini. Yang keenam, surat At-Taha
ayat 1 2 3 Allah mengatakan, Allah berfirman, "Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan tercela." Ini hal terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini, yaitu Allah SWT menurunkan petunjuk kepada kita umat manusia untuk kita mengikuti petunjuknya agar tidak tersesat dan tidak tercela, tidak terhina. Semoga ceramah singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya tentang apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, apa maunya Tuhan, apa maunya Allah. Karena ini berhubungan dengan kehidupan kita tidak hanya di dunia yang hanya 60 tahun, tetapi juga masa depan kita di akhirat kelak selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.